Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Muhammad Rifal, Fajar Prayoga, Arsya Pramudia Kutadi, Fatanova Aroyan, dan Anggoro Fajar Maulana Ibrahim akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Implementasi Algoritma CNN 1D dalam memprediksi penyakit jantung. Untuk latar belakangnya, penyakit jantung merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Proses diagnosis umumnya memerlukan berbagai pemeriksaan klinis yang cukup kompleks, sehingga membutuhkan waktu serta keterlibatan tenaga medis. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem prediksi yang cepat, objektif, dan mampu membantu proses screening awal pasien. Dengan memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence atau AI, proses identifikasi risiko penyakit jantung dapat dilakukan lebih cepat, sehingga dapat mendukung tenaga medis dalam pengambilan keputusan awal. Untuk dataset yang digunakan adalah Heart Stat Log, Cleveland, Hungary Final. Jumlah datanya 1190 data pasien. Untuk jumlah fiturnya ada 11 fitur klinis. Untuk fitur yang pertama ada age, yang kedua ada sex, ketiga chest pain type, untuk yang keempat ada blood pressure, kelima kolesterol, keenam resting ECG, yang ketujuh maksimum heart rate, untuk yang kedelapan ada exercise angina, untuk kesembilan ada all peak, dan terakhir ada ST slope. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pipeline algoritma. Yang pertama ada input dataset. Tahap pertama dari penelitian ini kami menggunakan dataset Heart Startlog Cleveland Hungary Final yang merupakan gabungan dari 3 dataset terkenal, yaitu Startlog Heart, Cleveland, dan Hungary. Dataset tersebut berisi 1190 data pasien dengan 11 fitur klinis. Yang kedua ada preprocessing. Tahap preprocessing melakukan pemisahan fitur dan target menjadi fitur X dan label atau Y. Setelah itu, dataset dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data penguji. Untuk menggunakan metode trend test split, pembagian dilakukan secara stratified agar proporsi data sakit dan tidak sakit tetap seimbang. Pada data latih maupun data uji, selanjutnya, seluruh fitur dinormalisasi menggunakan standar color agar setiap fitur memiliki skala yang sama. Yang ketiga ada fitur extraction menggunakan CNN. Fitur ini data yang sudah diproses dimasukkan ke dalam model konvensional neural network dan CNN untuk mempelajari pola hubungan antar klinis. Yang keempat ada prediksi. Model menghasilkan probabilitas apakah pasien termasuk dalam kategori tidak sakit yang ditulis dalam 0 atau sakit yang ditulis dalam 1 berdasarkan fungsi aktivasi sigmoid. Yang kelima ada evaluasi. Kinerja model dievaluasi menggunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, serta conversion metrik untuk mengetahui tingkat keberhasilan model dalam melakukan klasifikasi. Yang berikutnya ada arsitektur dan alur pemrosesan. Arsitektur ini dimensi ini dibangun menggunakan keras sekuensial untuk memproses 11 fitur klinis pasien yang meneruskan data layer confit pertama untuk hubungan antar fitur awal. Dilanjutkan dengan batch normalisasi pertama guna menstabilkan proses pelatihan. Selanjutnya, dimensi data dipangkas menggunakan max polling dengan full size 2. Sebelum masuk ke layer confit kedua, berkapasitas 64 filter untuk mengekstraksi pola fitur yang lebih kompleks. Setelah melewati batch normalization kedua dan max polling kedua, struktur fitur multidimensi diubah menjadi vektor tunggal melalui layar flatten. Data kemudian diproses oleh dense layer sebelumnya berkapasitas 32 neuron. Dilewatkan pada layer dropout sebesar 30% untuk menekan resiko overfitting dan diakhiri oleh dense layer output dengan satu neuron berbasis fungsi aktivitas sigmoid
yang menghasilkan nilai probabilitas kavitas biner. Berikutnya ada analisis output model sumari dan parameter. Perubahan dimensi data dan alokasi bobot terjadi secara bertahap pada layarnya. Layar confit menghasilkan bentuk output 3. Yang pertama 0, 11, dan 32 dengan 128 parameter. Disusul batch normalization yang juga membutuhkan 124 parameter untuk proses normalisasi. Proses polling kemudian memotong panjang sequence dari 11 menjadi 5. Pada confit, jumlah channel diekspansi menjadi 64 sehingga menghasilkan bentuk dengan 6208 parameter yang dilengkapi 256 pada parameter batch normalization. Pemangkasan dimensi kembali terjadi pada mux polling 1 menjadi 2, non, 2, dan 4 sebelum diubah oleh flatten menjadi vektor panjang 128 elemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rumus utama CNN1D. Yang pertama yaitu operasi konvolusi. Rumus pertama merupakan operasi konvolusi yang menjadi inti dari algoritma CNN1D. Pada proses ini, sebuah kernel atau filter akan bergerak di sepanjang data input untuk mencari pola atau hubungan antara fitur klinis pasien, seperti usia, tekanan darah, kolesterol, dan denyut jantung. Hasil dari proses konvolusi ini kemudian diteruskan ke fungsi aktivasi. Dengan cara ini, model dapat mempelajari pola penting dari data secara otomatis tanpa perlu melakukan fitur engineering secara manual. Yang kedua adalah fitur fungsi aktivasi ReLU dengan rumus sebagai berikut. Setelah proses konvolusi, data akan melewati fungsi aktivasi ReLU. Cara kerja ReLU sangat sederhana, yaitu jika nilai yang masuk negatif, maka hasilnya akan menjadi 0. Selanjutnya adalah fungsi aktivasi ReLU. Setelah proses konvolusi, data akan melewati fungsi aktivasi ReLU. Cara kerja ReLU sangat sederhana, yaitu jika nilai yang masuk negatif, maka hasilnya menjadi 0. Sedangkan jika nilainya positif, maka nilainya akan tetap digunakan. Fungsi ini membantu model belajar lebih cepat, mengurangi masalah vanishing gradient, dan membuat proses pelatihan menjadi lebih efisien. Yang ketiga adalah fungsi aktivasi sigmoid. Pada bagian output, digunakan fungsi aktivasi sigmoid. Fungsi ini mengubah hasil perhitungan model menjadi nilai probabilitas antara 0 sampai 1. Probabilitas tersebut kemudian digunakan untuk menentukan hasil klasifikasi. Jika nilai probabilitas lebih besar atau sama dengan 0,5, maka pasien diprediksi mengalami penyakit jantung. Sedangkan jika kurang dari 0,5, maka pasien diprediksi tidak mengalami penyakit jantung. Selanjutnya yaitu batch normalization yang berfungsi untuk menormalkan nilai output dari setiap layer. Proses ini membuat data memiliki distribusi yang lebih stabil selama pelatihan. Dengan kondisi data yang lebih stabil, model dapat belajar lebih cepat. Proses training juga menjadi lebih konsisten. Dan resiko overfitting juga dapat dikurangi. Yang terakhir yaitu rumus binary concentropy. Rumus terakhir adalah binary concentropy, yaitu fungsi loss yang digunakan pada kasus klasifikasi dua kelas. Fungsi ini menghitung seberapa besar perbedaan antara hasil prediksi model dengan kondisi sebenarnya. Semakin kecil nilai loss yang diperoleh, berarti prediksi model semakin mendekati data asli. Selama proses training, model akan terus memperbarui bobotnya agar nilai loss semakin kecil, sehingga performa prediksi menjadi lebih baik. Di sini saya akan menjelaskan bagian hasil dan analisis model. Yang pertama, model grafik loss di sebelah kiri. Trend loss atau garis biru menunjukkan penurunan secara konsisten dan mulus dari angka 0,6 di awal epoch hingga mendekati 0,1 pada epoch ke-30. Hal ini menandakan bahwa model dapat mempelajari pola pada data pelatihan dengan sangat baik. Palos atau garis oranye, fase belajar epoch 0 sampai 15. Palos ikut turun secara bertahap seiring berkurangnya trend loss. Mencapai titik terendah atau optimal point sekitar epoch ke-15 atau 16. Fase overfitting, epoch ke-16 sampai 30.
Setelah epoch ke-16, nilai fall loss justru terbalik, naik mencapai kisaran 0,50 sampai 0,54. Maknanya, kenaikan fall loss sementara trend loss terus turun adalah indikasi klasik dari overfitting. Model mulai terlalu menghafal pola spesifik data latih sehingga kemampuannya dalam memprediksi data baru atau validasi mengalami penurunan. Yang kedua, grafik model akurasi di sebelah kanan. Model ini memperlihatkan persentase ketepatan prediksi model pada data latih. Tren akurasi garis biru meningkat secara signifikan dari 72% hingga mendekati 99% pada epoch ke-30. Fall akurasi garis oranye meningkat cepat pada awal pelatihan hingga mencapai puncaknya di kisaran 86% sampai 87% pada epoch ke-15 hingga 18. Setelah epoch tersebut, akurasi validasi cenderung stagnan atau plateau dan berfluktuasi di rentan 84 sampai 85%. Maknanya, terjadi gap atau kesenjangan yang cukup lebar antara tren akurasi dan fall akurasi. Hal ini mengkonfirmasi indikasi overfitting ringan pada model. Lalu yang ketiga ada confusion matrix. Rincian elemen matriks true negatif TN adalah 97. Artinya terdapat 97 pasien yang kondisi aktualnya tidak sakit dan model dengan benar memprediksi sebagai tidak sakit. False positif atau FP sebesar 15, artinya terdapat 15 pasien yang kondisi aktualnya tidak sakit namun model salah memprediksinya sebagai sakit. Disebut juga sebagai error type 1. False negatif atau FN adalah 17, artinya terdapat 17 pasien yang kondisi aktualnya sakit, namun model salah memprediksinya sebagai tidak sakit. Atau disebut juga error type 2. Lalu ada true positif atau TP sebesar 109, artinya terdapat 109 pasien yang kondisi aktualnya sakit dan model dengan benar memprediksinya. Oke, berikutnya insight. 1. CNN 1D ternyata tetap bisa dipakai untuk data tabular, bukan cuma data sekuensial. Meski awalnya CNN dirancang untuk data yang punya struktur berurutan seperti sinyal atau time series, ternyata kernel konvolusi tetap mampu menangkap kombinasi atau pola antar fitur klinis yang posisinya berdekatan dalam vektor input dan menghasilkan performa klarifikasi yang cukup baik, 86,55% akurasi. 2. Regularisasi, batch normalisasi, dan dropout benar-benar berpengaruh pada stabilitas training. Terlihat dari grafik loss yang turun mulus di fase awal tanpa dua komponen ini, model dengan parameter sebanyak 10,881 pada data yang cuma 952 baris, training sangat rentan overfit lebih cepat. Ketiga, early stopping berbasis fall loss lebih efektif dibanding hanya mengandalkan jumlah effort tetap. Model justru mencapai kondisi terbaiknya di effort ke-16, jauh sebelum effort ke-31, di mana training dihentikan. Ini menunjukkan pentingnya memantau fall loss, bukan cuma training akurasi, saat menentukan kapan model cukup dilatih. 4. Akurasi tinggi belum tentu cukup untuk kasus medis. Confusion matrix mengungkap bahwa di balik akurasi 86,55% yang terlihat bagus, masih ada 17 pasien sakit yang justru diprediksi sehat. False negatif. Insight ini menyadarkan bahwa untuk kasus-kasus berisiko tinggi seperti diagnosis penyakit, metrik seperti rekal pada kelas positif jauh lebih penting untuk diperhatikan dibandingkan akurasi semata. Oke, selanjutnya keterbatasan.
Satu, urutan fitur bersifat arbitrer, tidak punya makna spesial. Asumsi dasar kon, kon, kon 1D adalah fitur yang berdekatan punya hubungan lokal, padahal urutan kolom seperti exact, just, find, type, tipe, dan seterusnya pada dataset ini disusun sembarangan, bukan berdasarkan hubungan klinis yang nyata. Artinya, kekuatan utama CNN menangkap pola lokal tidak sepenuhnya relevan secara teoritis untuk kasus ini. 2. Terindikasi overfitting ringan. Ada kesenjangan cukup jauh antara akurasi data latih 99% dan akurasi data uji 86,55%, menandakan model masih cenderung menghafal sebagian pola spesifik dari data training. Yang ketiga, false negatif masih relatif tinggi untuk konteks medis. 17 dari 126 kasus sakit dalam screening kesehatan, kesalahan sejenis ini lebih berbahaya dibanding false positif karena bisa membuat pasien berisiko tidak mendapatkan penanganan lebih lanjut. Yang keempat, ukuran dataset tergolong sedang, 1190 baris, dan hanya berasal dari beberapa sumber Cleveland, Hungary, Statlow. Model belum tentu general atau andal jika diterapkan pada data pasien dari populasi atau rumah sakit lain yang karakteristiknya berbeda. Kelima, belum ada validasi silang, cross validation, atau pengujian eksternal. Evaluasi hanya dilakukan sekali pada satu split data uji, sehingga performa model belum teruji konsistennya pada variasi pembagian data yang berbeda. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.